Dari Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata ini adalah Ibu Maharani. Baik, untuk sesi pertama kali ini dari Bank Jateng Syariah akan menyampaikan beberapa program yang mungkin nanti bisa diambil oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Jawa Tengah ini. Perlu kami informasikan juga untuk Mas Adi dan Mbak Rani bahwa peserta Rakerwil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial kali ini terdiri dari Ketua PDM Bidang Sosial, yang kedua kemudian dari MPKS PDM Kabupaten Kota Jawa Tengah, dan yang ketiga Ketua atau Pengelola Panti Asuhan Muhammadiyah Asia se-Jawa Tengah, yang jumlahnya panti kita itu ada sekitar 146 panti asuhan se-Jawa Tengah. Jadi ini misalkan panjenengan menjalani program ini nanti sudah didengar oleh lebih dari lembaga panti asuhan sebanyak 146. Aten Mbak Anu, Mbak Nani dan Mas Adit. Dan marilah kita awali untuk sesi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Mas Adit langsung dihandle apa yang mau disampaikan dan ditawarkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu di Ahad pagi ini? Atau sudah semangat ingin kembali ke rumah masing-masing? Sudah berapa malam berarti dari Jumat ya? Kami dari Bank Jateng Syariah nanti akan memberikan sedikit informasi yang mungkin insya Allah bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu semuanya tentang layanan apa sih yang ada di Bank Jateng Syariah yang bisa memberikan support terhadap kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa program nanti akan disampaikan oleh Mbak Rani, rekan saya, terkait dana itu bisa berupa tabungan dan sebagainya. Program apa sih yang akan disampaikan Bank Jateng Syariah? Nanti ada tabungan korban. Tabungan korban sekilasnya adalah Bapak Ibu nabung untuk berkorban, nanti ada bonusnya hewan korban. Seperti itu. Hewan korbannya bayar nggak Pak? Enggak. Hewan korbannya nanti gratis. Nah, berapa nanti skemanya seperti apa akan disampaikan lebih lengkap oleh Mbak Rani. Terus ada lagi enggak Pak yang menarik dari Bank Jateng Syariah? Insya Allah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau diberikan porsi haji gratis, mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Nanti ada porsi haji gratis dari Bank Jateng Syariah. Nah itu Bank Jateng. Kemudian ada kalau namanya kalau kita beribadah insya Allah Pak, kalau sudah niat baik sudah dicatat Pak. Nah gitu. Nanti masalah umur kita nggak ada yang tahu berangkatnya apa dan apa, nanti bisa amit-amitnya kita sudah meninggal, porsi hajinya bisa diteruskan oleh putra-putri Bapak Ibu gitu. Yang penting niat baik dulu Pak, niat baik kita sudah dicatat, insya Allah bisa memberikan manfaat. Nah, yang pertama diisi Mbak Rani dulu Bapak Ibu terkait tabungan. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh senang rasanya saya dan Mas Adit dapat hadir di tempat yang mulia ini bersama Bapak dan Ibu. Insya Allah menjadikan pahala bagi kita semua.
Mohon izin Bapak, saya akan sedikit mempresentasikan untuk produk-produk dana di Bank Jateng Syariah. Sebelumnya seperti biasa, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Kata Arab dong. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rika, biasa dipanggil Rani Pak. Mungkin apabila Bapak pas lewat di Jalan Pemuda, kami berkantornya di Jalan Pemuda nomor 142 Pak. Jadi, kami di Jalan Pemuda Meniko ada cabang dan ada divisi yang di kantor pusat. Kebetulan saya dan Mas Adit berada di lantai 4 divisi syariah. Monggo apabila pas kebetulan lewat, kami aturi untuk pinarak Pak mampir ke Bank Jateng Syariah. Kemudian untuk CV tadi mungkin diperkenalkan tadi ya. Kalau saya itu di bagian funding Pak, di bagian dana. Mas Adit ini di bagian pembiayaan. Pembiayaan konsumer lebih spesifiknya untuk Mas Adit. Jadi apabila nanti ada Bapak Ibu yang berkenan untuk di bidang dana, monggo dapat menghubungi saya. Kemudian apabila nanti kerja mengajukan KUR atau nanti ada rumah subsidi, ini berkaitannya dengan Mas Adit Pak. Alhamdulillah saya berkarya di Bank Jateng baru dari tahun 2005 Pak. Jadi baru 18 tahun bergabung di Bank Jateng. Karena banyak yang lebih senior ya Pak ya, ada yang sampai dengan 30 tahun untuk berkarya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini lebih lama lagi sudah berkarya seperti itu. Jadi untuk slide-nya Mbak Fitri. Untuk yang sosialisasi lebih enak ya Pak ya. Izin kami untuk berdiri ya Pak ya. Sambil menunggu slide ditayangkan Mbak Fitri. Jadi kalau untuk pengelolaan di bidang dana untuk di Bank Jateng Syariah sendiri ada beberapa tabungan yang dapat digunakan Pak. Yang pertama itu adalah tabungan ID amanah dan yang kedua itu adalah tabungan ID bima. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kebanyakan dari panti asuhan Bapak pastinya itu kan memerlukan bantuan juga ya Pak ya untuk melakukan pengelolaan keuangan. Nah kami di Bank Jateng Syariah siap untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengelolaan dana seperti itu. Nah jadi nanti apabila sudah melakukan pembukaan rekening di Bank Jateng Syariah tentunya akan ada fasilitas yang dapat dinikmati Bapak Ibu yang tentunya akan dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan di lembaga maupun institusi yang Bapak Ibu ampu seperti itu. Untuk tabungan amanah sendiri Pak itu memang akadnya wadiah. Nah jadi kalau untuk akad wadiah ini memang akan diberikan bonus sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh bank. Kemudian tidak ada biaya administrasi Pak untuk di rekening ini. Jadi nanti apabila Bapak dalam bentuk sudah melakukan pengelolaan melalui tabungan ID amanah ini, berapapun nominalnya itu tidak akan dikenakan biaya administrasi. Seperti yang kita ketahui kan saat ini banyak bank-bank itu yang nantinya akan habis sendiri, dana yang kita simpan itu akan tertutup secara otomatis karena sudah tidak bisa dipotongkan biaya administrasi. Nah untuk di Bank Jateng Syariah sendiri jangan khawatir Bapak Ibu, karena di tabungan ID amanah ini tidak akan dipotongkan oleh biaya administrasi. Nah kemudian untuk tabungan ID amanah ini juga dilengkapi oleh fasilitas internet banking personal apabila pembukaannya untuk kepentingan individu Bapak Ibu. Kemudian dapat digunakan juga mobile banking seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin top up Gojek sekarang ya untuk mempermudah transportasi atau GrabFood seperti itu, Dana, Shopee itu bisa dilakukan melalui internet banking personal maupun mobile banking untuk yang individu. Kemudian untuk yang instansi atau mungkin untuk panti asuhan ini dapat kita berikan cash management system atau CMS. Kalau di kami biasanya dikenalnya internet banking bisnis Pak. Nah jadi nanti untuk Bapak Ibu yang sudah membuka CMS atau IBB ini itu akan dapat melakukan pengelolaan secara real time Pak.
Jadi nanti dana yang masuk ataupun dana yang keluar itu bisa dipantau oleh bendahara dan dapat dilakukan sendiri oleh bendahara, seperti itu. Jadi misalkan ketika ada kegiatan di panti itu kan biasanya kita akan membuka stand atau untuk menampilkan ini ya Pak ya, usaha dari panti itu nanti juga bisa kita lengkapi dengan QRIS. Jadi apabila ada yang ingin berkenan untuk membeli produk dari panti atau melakukan donasi ke panti itu tinggal tag saja, seperti itu. Kan ada barcode-nya ya Pak, sekarang lebih memudahkan. Jadi dengan adanya e-wallet ini nanti akan lebih memudahkan dalam pengelolaan, seperti itu. Jadi tidak harus ke bank untuk melakukan setoran ataupun via transfer. Kan kalau transfer ada biayanya ya Bapak Ibu, untuk yang BIPAS itu 2.500, kalau untuk yang biasa itu 6.500 seperti itu. Nah dengan QRIS ini bisa mengurangi biaya itu. Jadi kemungkinan kan nanti donatur ataupun mitra bisnis itu lebih terbantu dengan adanya QRIS ini, seperti itu. Nah kemudian di Bank Jateng Syariah sendiri saat ini sedang ada program seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Adit, yaitu program tabung kurban. Memang program ini sudah diawali setelah 1 bulan tahun 2023 kemarin setelah dilaksanakannya pemotongan hewan kurban Pak. Jadi ini memang untuk tabungan yang akan dijalankan selama 1 tahun sampai dengan kurban di tahun 2024. Jadi untuk tabungan ini bisa digunakan untuk pribadi maupun untuk instansi. Sebenarnya awalnya dibuka itu memang untuk membantu dari nasabah yang berkeinginan untuk melakukan kurban di tahun 2024. Kadangkala kan memang berat ya Pak ketika langsung di tahun 2024 nanti, insya Allah kan di bulan Juni untuk Idul Adha berikut. Ketika nanti misalnya beli di tahun 2024 di bulan Mei itu kan biasanya harga kambingnya juga sudah menjadi lebih mahal, seperti itu. Dan kemudian uang yang akan kita keluarkan apabila langsung kan akan terasa berat. Nah, kalau misalnya di-share dalam 1 tahun ini, insya Allah akan meringankan kita. Makanya kami ada program untuk tabung kurban menikah. Nah, jadi selain untuk tabungan yang betul-betul mempersiapkan untuk pembelian hewan kurban, itu kita juga ada benefitnya Pak di tabung kurban ini, yaitu nanti bisa secara perorangan ataupun melalui kelompok. Itu nanti untuk menabung sampai dengan jumlah tertentu, dan seperti yang diinformasikan Mas Adi di awal tadi akan ada benefitnya dari Bank Jateng Syariah, yaitu nanti akan diberikan hewan kurban, seperti itu. Jadi untuk simulasinya, misalkan untuk yang pribadi itu Bapak Ibu sudah ada kelebihan dana, nah silahkan untuk dapat ditabungkan di tabungan kurban menikah. Nanti pada bulan Juni Bank Jateng Syariah akan memberikan benefit yaitu sebesar 2.500.000 Pak untuk pembelian hewan kurban, di mana nanti pembelian hewan kurban itu bisa dibantu oleh Bank Jateng Syariah ataupun dengan skema Bapak Ibu membeli terlebih dahulu kemudian diringgeskan ke kami. Jadi misalnya kalau dari untuk nominal 75 juta itu kan akan mendapat benefit di 2.500.000 Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin misalnya hewan kurbannya lebih besar, Mbak saya maunya yang 4 juta Mbak, nggak 2.500.000, tapi saya adanya cashnya ini 75 juta gimana, seperti itu kan. Jadi nanti untuk yang 4 juta pun Bapak Ibu bisa diberikan hewan kurban yang diinginkan. Kemudian nanti untuk ringgesnya ke Bank Jateng Syariah itu akan diberikan sesuai porsinya yaitu 2.500.000. Jadi istilahnya paruh-paruh seperti itu ya Pak, dari bank 2.500.000, dari Bapak Ibu 1.500.000 seperti itu. Ini kalau untuk yang pribadi ya Bapak Ibu. Nah kalau misalkan ingin berkelompok untuk tabungannya itu juga dimungkinkan Bapak Ibu. Jadi misalkan atas nama panti asuhan A seperti itu ya. Kemudian ada beberapa donatur. Nah beberapa donatur ini lebih dari 75 juta mungkin yang sudah ada dananya seperti itu ya. Seperti kemarin itu ada satu BPRS di Surakarta yang memang menempatkan karena mereka itu inginnya kurban sapi di tahun ini, selain dari yang
ini ya Pak dari BPRS-nya sendiri, karena ada kelebihan likuiditas sehingga ditaruh di tabung kurban ini sampai dengan 600 juta. Nah, itu akan mendapatkan nominal 20 juta bisa untuk kurban sapi. Nah, ini nanti akan diatasnamakan instansinya. Dalam hal ini kalau yang seperti di Surakarta tadi akan diatasnamakan BPRS-nya Pak. Nah, itu kan akan lebih menambahkan lagi ya, harusnya hanya bisa misalnya 5 hewan kurban. Dengan adanya produk dari Bank Jateng program ini akan tambah 1 dari Bank Jateng Syariah, sehingga lebih banyak hewan kurban yang bisa dilakukan distribusinya seperti itu. Mungkin dari yang dipaparkan pada pagi ini akan ada pertanyaan dulu, silakan Bapak Ibu. Ya, nanti Mbak, nanti dibuka sesi tanya jawab Kak. Jadi yang poinnya tadi dari Bank Jateng Syariah menawarkan 2 program, yaitu untuk tabungan korban dan pembiayaan syariah lewat KUR dengan istilahnya bagi hasil yang sangat rendah gitu Mbak. Barangkali itu yang ditawarkan dari BCS. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, kasih waktu sebentar.